365 News Siang. Bersama saya, Alfia Salmasana, inilah 365 News selengkapnya. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok mengalami lonjakan harga. Kini, harga minyak goreng kian melambung. Untuk lebih jelasnya, kami telah terhubung dengan rekan kami yang berada di Pasar Rawakalong. Selamat siang Salma, bagaimana hasil pantauan Anda? Apakah harga minyak goreng masih relatif stabil? Atau sudah terjadi lonjakan harga? Harga sembako di pasar Rawakalong ini tentunya tidak relatif karena setiap harinya berbeda-beda. Namun, biasanya para pedagang dari pasar Rawakalong ini akan mendapatkan informasi mengenai harga sembako yang naik melalui Pasar Makmur yang merupakan agen besar di pasar Rawakalong ini. Namun, menjelang Tahun Baru dan libur Natal ini, harga sembako yang lainnya pun juga ikut naik seperti pulpen, beras, gula, dan juga kecap. Untuk harga normalnya sendiri pun untuk minyak biasanya mencapai 28.000. Namun saat ini harga minyak bisa mencapai 38.000 per liternya. Baik, ini adalah pernyataan dari Ibu Dini selaku penjual sembako di Pasar Rawakalong. Kalau minyak kan mahal sekarang. Para konsumen itu banyak keluhan, Mas. Soalnya kan dari tukang gorengan, tukang warteg semuanya pakai minyak. Jadi walaupun mau beralih minyak apa aja, semuanya harganya tetap tinggi. Misalkan sekarang kan banyak merek minyak tuh, Sophia, Sania, Sanko, apalagi yang paling tinggi itu Sanko. Itu paling mahal. Tapi semuanya tetap sama. Harganya sekarang pada mahal semua. Jadi walaupun beralih apa aja, minyak tetap semuanya harganya sama. Kan merek banyak minyak tuh, minyak Sophia juga mahal, Sanko juga mahal, Sania, Sedap. Sekarang banyak banget sampai aku nggak bisa tahu itu apa namanya merek-merek minyak yang baru-baru itu juga nggak tahu. Lalu apa saja yang Anda temukan di sana penyebab dari kenaikan harga minyak goreng saat ini? Ternyata para pedagang sembako di sini belum mengetahui penyebab dari kenaikan harga sembako minyak ini. Namun, untuk itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengatakan sebenarnya faktor utama kenaikan harga minyak karena harga bahan baku sendiri minyak sawit mentah ini naik cukup signifikan nasional. Kalau dalam negeri sendiri ini menjelaskan kenaikan harga minyak goreng turut dipicu turunnya panen sawit pada level 2. Kalau untuk Kementerian Perdagangan sendiri juga mengklaim akan terus memastikan pemasukan minyak goreng ini cukup. Apalagi Kementerian Perdagangan juga meminta kepada seluruh asosiasi atau produksi minyak sawit untuk bisa produksi minimal sampai hari libur Natal dan Tahun Baru 2022. Demikian, permisa, saya Salma Nur Fadila melaporkan langsung dari Pasar Rawakalong. Kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih Salma melaporkan langsung dari Pasar Rawakalong, Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi masih terus melaksanakan kegiatan vaksinasi. Kegiatan ini diikuti hingga 3.000 peserta vaksinasi. Sebanyak ratusan warga yang ingin mengikuti vaksinasi COVID-19 di berbagai tempat rumah sakit maupun di kecamatan. RS Hosana Sepanjang Jaya, Kota Bekasi salah satunya. Senin hingga Rabu, mereka antusias mendaftar untuk mengikuti vaksinasi. Terdata, ada 3.000 orang yang mengakses pendaftaran vaksinasi secara daring. Kalau di rumah sakit ini yang tersedia AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Tapi kalau di rumah sakit lain belum tentu ya, itu aja sih yang tersedia di sini. Efek setelah vaksin itu setiap orang itu berbeda-beda. Kalau saya itu kemarin itu saya badan terasa demam, itu sih hanya semalam aja. Tetapi semuanya itu tergantung kekebalan tubuh seseorang. Mungkin aja ada yang pusing atau muntah-muntah, banyak lagi deh hal yang lainnya. Jenis-jenisnya? Kalau untuk efek samping mungkin seperti tadi yang saya bilang tergantung kekebalan tubuh seseorang.
Ada yang pusing juga, ada yang demam, ada yang diare, ada yang tidak bisa tidur seperti orang tua saya, dan juga mungkin aja dia bisa kejang-kejang kalau kekebalan tubuhnya tidak kuat. Itu yang saya tahu. Kalau untuk divaksin ketentuannya itu di setiap rumah sakit itu beda-beda ya. Kalau untuk di sini kita sudah verifikasi semuanya. Untuk vaksin Moderna dan yang lain-lain itu bisa untuk semua orang, semua umur. Untuk ibu hamil pun bisa. Jadi semuanya sudah kita verifikasi, vaksin itu semuanya aman kok. Digelarnya jadwal vaksin gratis di Kota Bekasi pada tanggal 18 hingga 21 November 2021 ialah sebagai upaya mencapai herd immunity atau kekebalan tubuh bersama. Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Pramuka nomor 12, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, membagi 200 lansia dalam 3 hari pemberian vaksin. Terus menjadi persoalan tentang bantuan sosial atau bansos yang diterima pegawai negeri sipil. Kementerian Sosial disinggung tentang revolusi mental. Karena program revolusi mental yang pernah dirancang oleh pemerintah tidak hanya menjadi kebijakan belaka, beberapa pihak pun mempertanyakan efektivitas dan implementasi dari gerakan revolusi mental yang telah diundangkan oleh pemerintah melalui Impres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Atas dasar itu, semua pihak meminta revolusi mental ini menjadi nyata bukan hanya sekedar jargon pemerintah. Tetapi seharusnya Kemensos kembali melakukan evaluasi terhadap daftar pemerintah manfaat bantuan pemerintah non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Karena masih ada oknum aparatur negara yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Padahal PNS tetap menerima gaji negara ketika sebagian besar masyarakat bahkan kesulitan untuk sekedar makan selama masa pandemi COVID-19. Yang lebih parah dari persoalan kemiskinan adalah memberantas mental miskin. Mental miskin ini adalah wujud keserakahan. Selalu merasa kurang kendati sudah diberi kecukupan. Agar tidak salah sasaran untuk menerima bantuan, Kemensos melakukan seleksi yang lebih ketat atas usulan bansos dari pemerintah daerah demi mencegah terjadinya peristiwa serupa terulang. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Aceh Hasan Sadzli, mengatakan tak mempersalahkan apabila ASN golongan 1 dan 2 menerima bantuan sosial atau bansos. Ada kelompok tersebut masih dinilai layak untuk menerima bansos dari pemerintah lewat Kementerian Sosial atau Kemensos. Namun, Aceh mempertanyakan kinerja pemerintah jika ASN di atas golongan itu, yakni golongan 3 dan 4 juga menerima bansos. Pasar menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi hampir setiap harinya untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti Pasar Family Mart menjadi tempat pilihan utama warga Harapan Indah setempat karena lokasinya yang mudah diakses. Pasar Family Mart Harapan Indah menjadi salah satu lokasi yang sangat mudah dijangkau. Bertempatkan di tempat yang sangat ideal karena bisa datang dari arah mana saja. Baik dari arah Boulevard Hijau maupun Plaza THB, Pasar Family Mart sebagai salah satu tempat yang ideal bagi masyarakat Harapan Indah karena tak jauh dari pasar tersebut terdapat sekolah. Bukan tidak mungkin para orang tua kerap mendatangi tempat tersebut sekaligus berinteraksi sosial langsung dengan para penjual. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, pasar ini tetap berjalan dan interaksi sosial antara pembeli dan penjual juga berjalan dengan baik. Sosial menjadi salah satu hal yang mudah dilakukan. Berbagai macam masyarakat dari penjuru arah pasti mengunjungi pasar Family Mart tersebut. Pencurian tabung gas terjadi kepada salah seorang pedagang mie ayam di Bekasi. 2 remaja terekam CCTV saat melancarkan aksinya. Telah terjadi sebuah pencurian 3 tabung gas milik seorang warga penjual mie ayam di Kelurahan Harapan Baru, Bekasi Utara. Kasus pencurian tersebut terjadi pada tanggal 21 November 2021 lalu.
1:52. Dini hari atau Iya. siang? Malam-malam. Oh malam. Berarti dini hari ya? Iya. Tabung gasnya hilang berapa? Tabung gasnya hilangnya 3 biji. 3 biji Iya. tabung gas. Ukuran? Ukuran Ukuran yang 3 kilo iya, ya? 3 kilo. Oh. Oke. Untuk waktu hilangnya itu tahu kapan? Pas ngeliat CCTV atau? Hilangnya taunya pas ini bapak saya mau belanja ke pasar sekitaran jam 2-an. Nah pas dilihat-lihat gasnya udah hilang. Oh, udah hilang. Terus cari tahunya lewat CCTV. Iya, lewat Yang megang CCTV ini siapa? Yang lihat CCTV RT. Oh, RT. RT. Oh. Dan untuk kasus ini apa akan diteruskan ke pihak polisian atau enggak? Sebenarnya enggak sih. Enggak ya? Enggak. Enggak dilanjutin. Udah dibalikin. Belum. Dibalikin Jadi tabungnya. belum ketemu juga ya? Tapi nggak dilanjutin ke pihak berwajib. Enggak. Menurut kesaksian korban, pelaku pencurian 3 tabung gas tersebut adalah 2 remaja yang terekam CCTV jalan setempat. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam 365 News Siang. Kembali lagi bersama saya Alfia dalam 365 News Siang. Pemirsa, hari ini pembelajaran tatap muka sekolah digelar di Kabupaten Bekasi. Sekolah Menengah Pertama Flora memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kegiatan belajar mengajar diikuti dengan protokol yang ada. Kami sudah terhubung dengan rekan kami Freddy yang berada langsung di lokasi. Baik Freddy, bisa dijelaskan bagaimana dengan kondisi yang ada di sana? Terima kasih. Sekarang sudah bersama saya seorang guru SMK Flora yang dimana SMK Flora ini sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Dan saya akan mewawancarai seorang guru SMK Flora yang bernama Bu Yuni. Baik, bagaimana kondisi sekolah setelah berlangsungnya pembelajaran tatap muka terbatas? Menyesuaikan peraturan pada masa PTMT ya, dan harus mengutamakan prokes protokol kesehatan karena jumlah siswa dan jam mengajar yang dibatasi. Apa prosedur sekolah dan siswa selama berlangsungnya PTMT ini di sekolah? Ya, prosedur sekolah melakukan PTMT adalah sekolah harus meminta izin terlebih dahulu dengan persyaratan yang sudah ditentukan selama masa PTMT. Prasarana dan sarana juga harus memenuhi syarat selama melakukan PTMT. Prosedur siswa harus meminta izin kepada orang tua supaya bisa mengizinkan mereka melakukan tatap muka di sekolah. Dan setiap peraturan selama PTMT harus dilakukan, seperti screening kesehatan yang dilakukan oleh seluruh siswa dan warga sekolah. Jika ada yang tidak mematuhi syarat, maka siswa akan dipulangkan dan akan belajar dari rumah. Baik, sekian dari informasi yang bisa disampaikan. Saya Freddy Marcelino Santoso di SMK Flora. Inilah kondisi sekolah Flora di Kali Abang Tengah Bekasi yang dimana sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Bagi siswa, guru maupun warga sekolah wajib mengikuti protokol kesehatan sebelum memasuki area sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar maupun praktek juga harus menggunakan masker. Begitupun dengan siswa yang sedang berada di luar maupun dalam kelas wajib menggunakan masker. Kemudian untuk prasarana juga disediakan hand sanitizer dan digunakan sebelum memasuki ruang kelas.
Untuk kegiatan belajar di kelas, para siswa dan guru juga harus diwajibkan menggunakan masker dan melakukan social distancing di kelas maupun di luar. Baik, terima kasih Freddy melaporkan langsung dari Kaliabang, Bekasi Utara. Proyek Lipo Group Meikarta diduga terjerat kasus penyuapan. Suap investasi senilai 278 triliun diketahui melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meikarta merupakan salah satu proyek hunian terencana yang dibangun oleh PT Lipo Karawaci. Rencananya mega proyek ini akan dilaksanakan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Proyek ini sebenarnya sudah ada sejak tanggal 17 Agustus 2017 dan diprediksikan akan selesai pada awal tahun 2023 mendatang, karena proyek Meikarta tersebut terbagi ke dalam 2 distrik. Akan tetapi mega proyek dari Lipo Group ini baru saja terjerat kasus penyuapan. Proyek hunian yang dikembangkan oleh Lipo Group Meikarta ini diduga terjerat kasus suap investasi bernilai 278 triliun. Pada tanggal 14 November 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Direktur Operasional Grup Lipo, Konsultan Grup Lipo Taryadi dan Fitra Jaja Purnama, dan pegawai kelompok perusahaan tersebut Henry Jasmine. Ada juga Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Bekasi Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Ruang Tata Dinas Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat atau PUPR Bekasi. Mereka semua ditangkap tangan oleh KPK karena dugaan kasus penyuapan senilai 13 miliar untuk proses pengurusan sejumlah izin yang diperlukan dalam pembangunan fase pertama proyek hunian Meikarta seluas 86,4 hektar. Selain itu, mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karnia ikut terlibat dalam kasus tersebut sehingga ia terjerat hukuman selama 6 tahun penjara dan denda pidana sebesar 400 juta. Memasuki musim penghujan, beberapa wilayah diprediksi rawan direndam banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi curah hujan tinggi mulai Oktober hingga akhir Desember 2021. Saat ini beberapa daerah di Indonesia sedang memasuki musim penghujan hingga mengakibatkan curah hujan yang cukup tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga sudah memperingati beberapa daerah yang rawan diterjang banjir. Peringatan ini diberikan mengingat musim hujan kali ini akan mencapai puncaknya hingga bulan Desember. Daerah-daerah tersebut adalah Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua. Kota Bekasi juga termasuk ke dalam daftar daerah yang rawan mengalami banjir. Sedangkan untuk cuaca ekstrim dikabarkan akan berlangsung awal Oktober hingga akhir Desember 2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi yang rawan terjadi banjir dikarenakan meluapnya pintu air bendungan Kota Bekasi. Karena banyaknya jumlah titik di Kota Bekasi yang rawan terjadi banjir atau tergenang. Oleh karena itu, adanya antisipasi dari BPBD untuk masyarakat menghadapi musim hujan kali ini. Kota Bekasi, Jawa Barat melaporkan. Gedung Juang merupakan salah satu cagar budaya bersejarah yang ada di Indonesia, tepatnya berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Setia Dharma. Gedung Juang 45 Tambun atau Museum Bekasi kini menjadi magnet wisata di Kabupaten Bekasi. Mulai direnovasi tahun 2020, gedung itu telah kembali dibuka akhir tahun Desember lalu. Perlahan, wujud gedung bersejarah yang dahulu tampak angker dan menyeramkan bertransformasi menjadi museum edukasi syarat sejarah. Tempat syuting juga kayak syuting horor-horor gitu. Kalau makanya kalau pernah nggak tahu bangunan dulu seperti apa. Baik
kita tentang sejarah Bekasi kayak gitu sih. Kalau Kak Ganda? Kalau aku tertarik karena sebenarnya kesini karena tugas, terus habis itu dan juga penasaran gitu loh, kan ini tadinya bangunan lama, terus pas udah dialihin fungsi jadi museum pengen tahu aja kayak gimana, ternyata pas datang kesini bagus gitu bangunannya. Setelah direvitalisasi, Gedung Juang 45 Tambun di Kabupaten Bekasi menjelma menjadi Museum Bekasi yang serba digital. Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadikan bangunan bersejarah Gedung Juang Tambun sebagai pusat kebudayaan di Kabupaten Bekasi. Selain itu, Gedung Juang kini sudah menjadi museum yang berisi peninggalan-peninggalan kerajaan Tarumanegara hingga barang-barang peninggalan zaman kemerdekaan. Apabila Anda tertarik datang ke Gedung Juang 45 Tambun atau Museum Bekasi, dibuka pada hari Selasa sampai Minggu dimulai dari pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Di sela-sela kegiatan dan kesibukan yang padat, jangan lupa nih untuk menyempatkan menikmati waktu sore Anda dengan beragam makanan serta wahana bermain bagi anak. Dan tempat yang tepat untuk melepas penat salah satunya seperti di Mutiara Gading Timur, Bekasi. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam 365 News kali ini. Saya Alfiah, mewakili kru yang bertugas, undur diri. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa. Makanan Bekasi, di sini tempatnya. Ayo, kalian penasaran kan? Yuk ikutin saya terus. Saya sekarang berada tepatnya di Bekasi, Villa Mutiara Gading Timur. Saya ingin coba mencicipi hidangan yang ada di kiri saya. Kalian penasaran? Saya juga. Kebetulan saya juga lapar. Yuk, coba kita review makanan yang ada di samping saya. Let's go. Untuk cumi bakar yang ini berapaan ya? Itu 25. Yang pakai saus Yang ini? 15, yang ini 5.000. Oh, 5.000 ya. Untuk bumbunya apa aja ya, Bang? Ada yang pedas manis, ada yang sama saus tomat. Yang mana saus tomat? Bawa aja nggak apa-apa. Ya, asam manis. Nggak apa-apa bawa. Kalau yang itu suka apa? Ini buat bumbu bakarnya. Boleh deh, coba yang besarnya. Yang 25. Iya. Pedas nggak? Pedas manis. Pegangan, yang bakar pegangan. Nah, saya sudah beli nih dari Mas Hadid cumi bakar tadi. Ini kayak kurang lengkap ya. Kalau nggak ada temennya buat hidangan kantor saya, cari dulu ya. Tapi di mana? Di seberang kali ya. Kita coba cari dulu. Untuk kerang hijau bumbu kuningnya berapa ya? Bumbu kuning 10.000, kalau orang itu semuanya 10.000, kalau kerang darah 15, kalau kerang oven 10.000. Boleh untuk bumbu petirnya. Enak, teksturnya legit, manis, cocok untuk dicobain. Gimana ya, coba kerangnya ya. Gue pedes, gurih, enak, asik. Asik sih ini, harus coba. Kalian mau kesini, kunjungi warung Heijo. Masih di daerah Bekasi juga. Kenyang sekali rasanya. Saya udah menghabiskan 2 porsi sekaligus. Mulai dari cumi bakar hingga kerang hijau petir. Lumayan untuk mengisi perut saya pada sore hari ini. Mantap.